Ana barusan lulus dari universitas dan dalam proses nyari pekerjaan. Dia mau ngelamar ke beberapa perusahaan dan ingin CV-nya sempurna agar peluangnya diterima makin besar. Jadi, dia ngecek CV-nya lagi sebelum dikirim. Ada 3 kesalahan dalam CV-nya, termasuk typo. Kamu bisa bantu cewek ini menemukannya? Lihat tahun lulusnya dari universitas. Dalam CV-nya tertulis 2922, tapi itu mustahil. Jadi dia pasti keliru mengetik 9 alih-alih 0. Sekarang lihat bagian pendidikan. Dia tulis universitas, bukan universitas. Itu typo kedua. Dan yang terakhir ada di bagian keterampilan. Betul, kata keterampilan itu sendiri salah eja. Seminggu kemudian, Ana diundang ke proses seleksi tahap kedua di 3 perusahaan yang berbeda. Yang pertama, perusahaan pengemasan makanan bernama Pack In. Yang kedua, perusahaan teknologi bernama Data Corp. Dan yang ketiga adalah perusahaan media bernama Watch TV. Tapi cuma salah satu yang merupakan perusahaan impian Ana. Kamu tahu perusahaan yang mana? Lihat sekeliling kamarnya, kamu akan ngeliat ada beberapa souvenir dari Data Corp. Di laptop Ana ada stiker perusahaan itu, dan di mejanya ada cangkir Data Corp. Tapi yang terpenting, apa kamu lihat catatan di cermin yang berbunyi tujuan? Tujuan Ana yang pertama memperoleh kerjaan di perusahaan Data Corp. Kalau kedua, petunjuk pertama belum bisa meyakinkan kamu, ini pasti bisa. Perekrut di Data Corp segera menelepon Ana. Dia bilang Ana akan lolos tahap 2 proses seleksi jika bisa menebak namanya dengan benar. Tapi tentu akan kukasih petunjuk. Namaku 2/7 Kendari, 1/6 Yunani, dan 2/8 Lamongan. Apa kamu tahu siapa nama perekrut talent itu? 2/7 dari kata Kendari adalah huruf K dan E. 1/6 dari kata Yunani adalah Y. 2/8 dari kata Lamongan adalah huruf L dan A. Jadi namanya Kayla. Kayla bilang kalau Ana lulus tahap 2 dan perusahaan itu ngundang Ana ke Bandung untuk wawancara tatap muka. Itu proses seleksi tahap ketiga. Perekrut juga bilang kalau perusahaan itu akan menanggung semua biaya jika dia jawab teka-teki berikut dengan benar. Ada sebuah rumah, orang yang masuk buta, yang keluar melihat. Apa itu? Kamu tahu jawabannya? Sekolah, dan jawaban Ana benar. Di hari wawancara, Ana tiba di bandara terlalu awal. Karena lapar, jadi dia putusin untuk makan sesuatu. Di bandara cuma ada 3 resto yang buka. Yang pertama cuma menjual berbagai salad. Yang kedua menjual berbagai jenis pizza dan pasta. Dan tempat ketiga adalah restoran seafood. Resto mana yang harus dia pilih? Lihat pajangannya, ada semut dalam salah satu mangkuk salad yang dipajang di resto pertama. Pas, beberapa ikan di pajangan resto ketiga kelihatan busuk. Mungkin makan di sana bukan ide yang bagus. Jadi, dia harus milih resto pizza dan pasta. Ana masuk resto itu dan memesan bakso serta spaghetti. Pas dia nunggu, 3 teman yang lagi makan di meja lain menarik perhatian Ana. Mereka semua kayaknya orang kaya raya, tapi Ana tahu kalau cuma satu dari mereka yang sangat kaya, hingga benar-benar bisa beli apapun yang dia mau. Kamu tahu gimana Ana tahu ini? Pertama, lihat papan menu di dinding. Semua harga tertulis di sana. Dan sekarang, lihat apa yang dimakan masing-masing cewek itu. Yang pertama, makan pizza Napolitan. Harga hidangan ini tertulis Rp25.000. Cewek kedua, makan pizza nanas yang harganya Rp30.000. Tapi, cewek ketiga lagi nyobain pizza royal yang toppingnya terbuat dari emas 24 karat. Lihat, itu emas asli loh, dan harganya Rp4 juta. Itu banyak, sekalipun bagi sebuah resto bandara. Jadi pasti cewek ketiga yang terkaya.
Saatnya masuk ke pesawat. Perusahaan mau membayar berapapun agar Anna sampai di Bandung dengan nyaman. Jadi dia terbang di kelas bisnis. Ketika salah satu pramugari mengantar ke kursinya, dia bilang kalau Anna sangat beruntung ikut penerbangan ini sebab ada aktor sangat terkenal di pesawat. Dan aktor itu duduk di dekat Anna. Apa kamu tahu mana dari orang-orang ini yang aktor? Lihat cowok yang megang ponsel itu? Lihat layarnya lebih cermat. Dia lagi membuka media sosialnya, membagikan selfie yang dia ambil sama cowok itu. Itu pasti sang aktor. Dan sekarang setel ponsel dalam mode pesawat. Saatnya berangkat. Setelah pesawat mendarat di Bandung, Anna langsung menuju kantor pusat Datacorp untuk wawancara. Dia bilang ke satpam kalau Kayla sedang menunggunya untuk wawancara. Setelah mengecek daftar tamu untuk mengkonfirmasi kata-kata Anna, satpam ngasih Anna kartu pengenal. Bawa ini, semua tamu harus pakai ini, katanya. Lalu kartu itu diserahkan ke Anna. Kamu harus ke lantai 7 untuk ketemu Kayla. Di kartu ini ada kode buat manggil lift. Semoga berhasil. Ketika Anna mau berterima kasih, satpam menyela dan bicara, dan ingat, lift akan bantu kamu naik dengan urut. Anna mikir, kok aneh, apa maksudnya? Lalu dia jalan ke lift. Gak ada tombol turun atau naik, cuma sebuah panel kode. Lalu dia lihat kartu yang diserahin satpam dan tampak gambar wajah lucu. Ada 3 angka tersembunyi di gambar itu, dan itu angka yang harus dia pencet di panel. Bisakah kamu lihat? Ada angka 7 di sini, 3 di sini, dan ini angka 1. Oke. Tapi gimana urutan yang harus dia pencet? Kamu bisa bantu dia? Ingat perkataan satpam yang aneh tadi? Dia sebenarnya ngasih Anna petunjuk. Lift bantu kamu naik dengan urut. Naik, urut. Jadi dia harus memencet angka itu dengan urutan naik dari yang terkecil ke terbesar. Itu artinya kodenya 137. Ini dia liftnya. Anna mencet tombol ke lantai 7, tapi lift berhenti di lantai 2. 3 orang mau masuk. Anna senang melihat beberapa karyawan Datacorp, tapi sebenarnya salah seorang dari mereka nggak bekerja di sana. Apa kamu tahu yang mana? Ingat apa kata satpam tentang semua tamu yang harus pakai kartu pengenal? Wanita ini juga pakai itu, jadi dia tamu dan gak bekerja di sana. Anna keluar lift di lantai 7 dan disambut oleh Kayla. Wanita itu ngarahin Anna ke kantor manajer. Anna masuk. Halo Anna, aku Adisti, kata manajer. Aku orang yang mau wawancara kamu karena kamu melamar untuk posisi asisten manajer. Kulihat CV-mu dan aku terkesan. Kamu juga telah mecahin semua teka-teki dengan benar. Aku ada teka-teki terakhir untukmu. Dan kalau bisa kamu pecahin, kamu akan kami terima. Aku biji, tapi bukan sihir. Aku bisa dipanggang, tapi bukan kalkun. Aku bisa digiling, tapi bukan lada. Aku bisa ditekan, tapi bukan tombol. Apakah aku? Buruan, bantu Anna memperoleh kerjaan ini. Jawabannya, kopi. Dan kamu akan bawain banyak kopi buatku. Selamat datang di Datacorp, Anna, kata Adisti. Wow, wawancara kerja yang aneh.